Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan juga kenikmatan Islam, yang sudah sepatutnya kita syukuri dengan mengucap lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menunjukkan kepada kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang hakikat iman. Sebagaimana sudah sering kita dengarkan kata-kata iman, namun apakah kita semuanya sudah tahu apa itu iman? Iman adalah percaya atau yakin. Iman itu mempercayai atau meyakini di dalam hati kita, mengucapkan atau melafadzkan dengan lisan kita, dan membuktikan dengan amal perbuatan sehari-hari. Keimanan di dalam Islam itu ada 6 perkara, sebagaimana yang sudah kita kenal dengan sebutan rukun iman. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, yaitu iman kepada qadha dan qadar, atau iman kepada takdir, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Keimanan itu tidak terlepas dari amal, karena amal itu merupakan buah dari keimanan itu sendiri. Kita ambil contoh rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Kita yakini di dalam hati kita bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Setelah itu kita ikrarkan, kita ucapkan dengan lisan kita itu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan selanjutnya kita buktikan keimanan kita itu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah iman. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim
karim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Dan orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanannya. Dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Maka bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhannya, dan mereka akan memperoleh pengampunan dan rizki yang mulia. Surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Di situ Allah menjelaskan tanda-tanda orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, iman itu kadang bertambah, kadang juga berkurang. Tanda-tanda iman itu bertambah ketika bertambah pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman itu berkurang ketika banyak kemaksiatan telah kita lakukan. Iman itu ibarat pohon yang memiliki banyak cabang yang akan kita petik buahnya. Jika pohon yang kita tanam itu adalah pohon kebaikan, maka kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah sebagai buah yang akan kita petik, yang akan kita dapatkan. Namun apabila pohon yang kita tanam adalah pohon kemaksiatan, maka itu pertanda keimanan kita sudah hilang, dan kebahagiaan dunia dan akhirat itu pun tidak akan pernah kita dapatkan. Seperti itu. Dan Rasulullah Muhammad SAW bersabda tentang iman. Akan keluar dari neraka orang-orang yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah, dan di dalam hatinya ada iman meskipun hanya sebutir gandum atau sebutir biji. Hadis riwayat Bukhari. Di sini Rasulullah menjelaskan, tanamkan dalam diri kita dengan lafaz la ilaha illallah dan terapkan dalam kehidupan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Karena itu adalah hakikat iman yang sebenarnya. Ustazah tadi sudah menjelaskan bahwa keimanan itu kadang bertambah, kadang juga berkurang. Contohnya saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bulan suci Ramadan ini aja. Pada awal bulan suci Ramadan, kaum muslimin bersemangat dalam menyambutnya. Semangat menjalankan ibadah puasa, berbondong-bondong pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat taraweh, sampai terkadang masjidnya penuh, gak muat. Ya, bersemangat dalam tadarus Quran dan juga semangat untuk bangun makan sahur. Namun di tengah perjalanan bulan Ramadan belum habis, ya, bulan Ramadannya belum pergi meninggalkan kita, kaum muslimin sudah banyak yang meninggalkan amalan-amalan kebaikan. Banyak sudah yang tidak berpuasa. Banyak yang malas untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat tarawih sampai masjidnya sepi. Banyak juga yang bermalas-malasan membaca Al-Quran sampai malas untuk makan sahur. Nah, itu anak-anakku sekalian, pertanda apakah iman kaum muslimin itu bertambah atau berkurang ya? Ya, pasti itu pertanda
keimanan kaum muslimin telah berkurang. Naudzubillah ya. Kalau sampai ada di antara kita anak-anakku sekalian, juga ustazah juga termasuk di situ, kalau mengalami hal yang seperti itu, segera beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nurul Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah Tuhan bagiku Allah yang maha aku. Tiada yang lain di hatiku selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur itu adalah cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tiada Tuhan yang patut kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari ustazah, semoga apa yang ustazah sampaikan bermanfaat bagi ustazah khususnya maupun bagi kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.